Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas salah satu koin yang memang waktu itu beberapa saat lalu udah saya sering infokan ya. Ini adalah salah satu koin yang berpeluang ini cukup besar, yaitu adalah CHZ ya. Ini adalah salah satu koin NFT teman-teman ya. Dan nanti akan saya bahas untuk perkembangan Bitcoin terbaru, sekilas gitulah intermezzonya. Jadi untuk CHZ atau Cilis ini sendiri teman-teman ya, kita kalau lihat di coin market cap dulu ya. Nah ya, dia memang masuk area atau ranking 57. Artinya dia masuk top 100 ya, udah bagus sekali untuk koin ini ya teman-teman ya. Dan udah terbang cukup tinggi untuk hari ini kenaikannya. Ya, kalau memang kita lihat dulu untuk nah ini ya, price action dari time frame 1 jamnya ya. Dia ini udah wah ya guys ya, tiang panjang ya. Jadi tadi itu sempat sampai 4.678 rupiah. Waktu itu saya sering bahas untuk CHZ itu di area berapa ya? Sekitar 3.300 sampai 3.400 rupiah. Waktu saya bahas itu ya, sekitar area sini lah teman-teman ya nih. Ya saya bahasnya itu, nah yang garis merah ini. Ya, dan saya tandain pakai ini aja dulu untuk kalian ya. Untuk waktu itu saya bahas itu, nah ya sekitar area-area sini teman-teman. Waktu saya masih bahas lumayan sering rekomendasiin CHZ ya. Waktu sekitar harga 3.300, 3.400, apalagi waktu kemarin itu dia turun ke 2.900-an itu, kalian kalau memang yakin ya bisa serok gitu ya. Dan sekarang sudah sampai 4.600 tadi. Ya kalau memang kita ukur ya waktu saya rekomendasikan 3.300-an lah ya. Kita ukur sampai kenaikan tadi itu sekitar 41% ya untungnya atau profitnya. Wah, ya udah profit banyak. Yang masih hold atau scalping juga nggak masalah gitu ya. Yang masih hold semenjak saya rekomendasiin udah sekitar 41%-an untuk CHZ ini sendiri ya. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Dia memang bergerak, kita lihat nih ya. Proud partner of ya, kurang lebih ini 30 brand ya. Ada Barcelona ya, itu klub bola, ada Manchester City, ada Pers ya teman-teman ya, PSG ya teman-teman ya. Ada UFC ya, ada OG juga ini ya teman-teman ya. Tim Dota ya teman-teman ya. Dan masih banyak lain lagi ya. Ada Juventus juga teman-teman ya. Nih ada fotonya Juventus juga nih ya. Kalau dia partnershipnya dimunculin semua mungkin nggak cukup di sini ya. Ada beberapa lah yang mewakili ya teman-teman. Nah ya, kemudian memang dia bergerak ini di kebanyakan tim-tim bola gitu teman-teman ya. Dan belum lama ini ya, semalam itu memang ada pertandingan Barcelona melawan Juventus nih tuh ya. Jadi ada fan tokennya Juventus sama Barcelona nih teman-teman. Wah ya. Dan itu memang di post di story-nya dari Juventus juga, Barcelona juga teman-teman ya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi inilah ya, klub-klub besar, pemain-pemain bintang ya, udah masuk ke ranah NFT, yaitu salah satunya CHZ ini ya, that moment tuh ya teman-teman ya. Dan inilah kita lihat ya perkembangannya CHZ ini ya, dari waktu ke waktu semakin baik gitu ya. Makin lama banyak klub-klub besar yang digandeng gitu ya, bikin fan tokennya gitu ya. Kan kurang lebih juga berdampak juga ke CHZ gitu teman-teman ya, untuk kenaikan atau perkembangannya si CHZ ini sendiri ya. Jadi ini memang udah dari kapan saya rekomendasiin ini koin bagus gitu ya. Jadi banyak juga yang udah komen saya, DM Instagram saya bilang, Bro Brian makasih CHZ, setelah saya hold ini profit udah 30%, profit udah 40% gitu ya. Ya jadi sekali lagi saya ucapin selamat gitu ya buat yang memang sudah memberanikan diri memilih koin rekomendasi saya, salah satunya ini CHZ gitu teman-teman ya. Memang ini potensinya besar sekali ya. Dan dia bisa terbang lebih tinggi, nggak bisa aja ya teman-teman, ke $0,5 atau bahkan sampai $1 ya. Jadi ya untuk target terdekat dari CHZ ini berapa sih ya? Untuk jangka menengahnya itu di $0,5 atau sekitar 6.000 sampai 7.500 rupiah per satu koin CHZ ini. Untuk jangka panjangnya targetnya pasti ke $1, sekitaran 14.000 sampai 15.000, sekitar itu ya teman-teman, untuk pergerakan dari koin CHZ ini sendiri. Jadi potensinya masih besar ya, fundamentalnya bagus ya teman-teman ya. Kalian yang mau TP tadi di 4.600 ya atau sekalian macam ya, silakan aja yang mau TP gitu ya. Jadi memang grafiknya ini cenderung menaik gitu teman-teman ya, overall naik ya. Jadi kalau misalkan saya info nih, potensinya besar ya, jangan kalian berpikir itu wah potensi besar nih berarti besok langsung terbang, langsung profit. Nggak kayak gitu teman-teman ya. Apa yang saya maksud ini seperti ini teman-teman ya.
Nah ya, jadi potensi naik itu seperti ini. Nah ya teman-teman ya. Jadi di dalam kenaikan itu ya dia berangsur naik nih. Tapi di dalam kenaikan itu berliku-liku jalannya teman-teman ya. Itulah hari yang harus kalian pahami ya. Ketika dia naik nih, turun dulu, naik lagi, turun, naik lagi, turun lagi ya. Naik, turun lagi, baru naik lagi. Jadi nanti turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi ya, supaya bisa terbang lebih tinggi lagi teman-teman ya. Ya nih ya, nanti begini ya. Jadi ya nggak usah apa ya namanya kaget, wah ini turun nih, apa bakal lebih salah turun lagi atau apa. Ya saya bilang memang potensinya itu naik teman-teman, tapi nggak langsung naik, itu berangsur-angsur naik. Di dalam kenaikannya pun butuh mingguan, bulanan, teman-teman, bahkan tahunan untuk dia bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Atau kalian pengennya itu kan cuan maksimal, cuannya gede ya, 40%, 50%, 100%, 200%. Itu butuh waktu yang makin lama kalau memang kalian niat take profitnya itu makin besar. Kalau misalkan kalian profitnya atau take profit makin kecil ya waktunya makin singkat. Contohnya seperti scalping. Kalian mau ambil 2% sampai 5% untuk scalping ya jangka pendek ya. Itu bisa jangka sehari, 2 hari, 3 hari kalian dapat. Tapi kalau untuk mendapatkan profit yang di atas 20%, umumnya memang butuh waktu lebih lama gitu teman-teman ya, ketimbang kalian ambil atau take profit yang lebih sedikit. Itulah hal yang perlu kalian pahami. Jadi kalau misalkan saya upload video kayak XRP nih, mau terbang, XRP mau ini segala macam, ya nggak langsung profit 30-50% teman-teman ya. Itu butuh waktu juga ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan teman-teman ya. Nggak semerta-merta langsung naik gitu, nggak ada turun ya. Naik turun itu wajar, cuman memang overall dia berangsur-angsur naik harganya ya teman-teman ya. Walaupun ada penurunan tapi kan turunnya nggak sampai, contohnya begini nih ya, ini udah naik nih ya, terus ini turun naik nggak sampai begini teman-teman ya, nggak begini ya. Itu berangsur-angsur mengalami kenaikan secara perlahan, itu maksud saya teman-teman ya. Jadi itu kecuali memang ada faktor X ya, sengaja didump sama badarnya lah atau lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Tapi memang overall dia mengalami kenaikan. Dan kemungkinannya besar nggak kalau misalkan dia hit sampai 5 ribuan lagi harganya? Ya mungkin sekali untuk CHZ ini ya, 5.000 kan masih mungkin sekali untuk digapai gitu ya. Ya butuh kesabaran lebih lah kalau kalian memang mau nanti targetnya sampai sampai sekitaran 5 ribuan ya teman-teman, atau setengah dolar ya. Jadi memang nanti lika-likunya seperti ini nih ya, naik turun ya, turun lagi naik ya, seperti ini teman-teman ya. Nah ya, jadi kurang lebih seperti ini ya, nggak ada yang mulus teman-teman ya, pasti ada candle merah, pasti ada candle hijau dan kebalikannya. Kenapa? Memang dasarnya dari kripto ini kan ya, kalau kita beli pasti ada yang jual, dan kalau kita jual itu ya pasti ada yang beli. Gimana caranya koin kita itu atau uang kita itu bisa cair kalau misalkan nggak ada yang beli hasil koin yang kita jual? Kan nggak mungkin gitu kan teman-teman. Emang pasarnya jual dan beli, itu aja dasarnya yang perlu dipahami ya. Jadi kalian ketika mau jual misalkan di 5.000 ya nanti kalau misalkan koin kalian udah terjual di 5.000, berarti ada yang beli koin kalian di harga kalian jual gitu teman-teman ya. Itulah hal-hal dasar yang harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada yang beli area kalian jual, terus gimana caranya koin kalian terjual gitu ya? Sama aja lah cara sistemnya, dasarnya sama, jual beli teman-teman ya. Itulah yang perlu kalian perhatikan. Sekali lagi ini adalah satu koin yang masih potensi besar sekali, apalagi nanti Bitcoin semakin naik ya teman-teman dan lain sebagainya, dia sangat mungkin untuk menggapai setengah dolar gitu ya. Kemudian kita lihat Bitcoin dominance masih sideways. Kemudian kalau dari pergerakan Bitcoinnya ini memang telah mengalami kenaikan ya. Jadi makanya altcoin itu bisa bergerak lebih tinggi untuk kenaikannya ya. Jadi memang sekarang koreksi wajar aja teman-teman ya. Setelah dia ngepam nih teman-teman ya, tuh satu candle ya ada candle merah ya, wajar sekali nih time frame 4 jam ya teman-teman. Kalau time frame 1 jamnya memang tuh ya dia bakalan bikin candle merah ini ya, wajar aja setelah dia naik nih teman-teman ya. Meretest mana lagi ya, sekitar 643 juta lagi untuk terdekatnya gitu teman-teman ya. Untuk terdekatnya dia bakal meretest kembali untuk area 641 jutaan sebelum dia bisa terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi kemana? Ya pasti tujuannya itu ke 690 juta nih teman-teman ya. Ini saya warnain warna merah dan saya gedein teman-teman ya. Nah ya, jadi inilah
targetnya kenaikannya sekitar garis biru ini. Tapi sebelum itu memang ada resisten juga, yaitu di sekitar 665 jutaan untuk si Bitcoin ini sendiri teman-teman ya. Ini time frame yang lebih kecilnya lagi ya, ini 1 jam 4 jamnya, dan kita lihat untuk one day-nya memang dia masih masuk area overbought teman-teman ya. Nah ya, jadi memang besar kemungkinan nanti dia bakalan terpentok antara dua area ini, 665 juta sampai 690 jutaan ya. Dua area ini cukup penting ya. Jadi memang indikasinya nanti setelah dia menginjak sekitar area ini, dia koreksi lagi ya. Wajar-wajar aja teman-teman ya. Jadi itulah titik-titik yang harus kalian perhatikan untuk Bitcoin ya teman-teman ya. Jangka pendeknya itu 690 juta itu titik penting ya, yang kuat setelah kemarin kita bahaskan sekitar 611 jutaan, terus next lagi sekitar 640 jutaan ya. Next lagi yang berat itu di 690 jutaan sekitar itu ya. Jadi mungkin nanti ada indikasi yang sell powernya cukup kuat nanti mungkin di sekitaran 690 jutaan, itu harus hati-hati ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan, dan itu aja yang bisa saya infokan untuk informasi sekarang mengenai koin CHZ ini. Semoga bisa bermanfaat, pilihan di tangan kalian kembali ya teman-teman. Saya nggak paksa buat kalian jual, nggak paksa buat kalian beli ya. Ini CHZ peluangnya masih besar dan bakalan terus bisa bertahan atau lanjut naik bertahap ke setengah dolar atau sekitaran Rp7.000 sampai Rp7.500 ya untuk CHZ sendiri. Dan support terdekatnya ya teman-teman ya, ini ada beberapa support, yaitu di sekitar 4.200-an ya. Itu adalah support terdekat, dan next lagi ada di sekitar sini teman-teman ya. Nah ya, di sekitaran sini sekitar 4.400. Jadi ini adalah dua support terdekat untuk CHZ, dan resistnya masih ini ya teman-teman ya, di sekitaran 4.900 sampai Rp5.000 untuk resisten terdekat atau target jual yang lebih tinggi. Next bawahnya lagi ada di sekitar berapa? Di sekitar 4.700-an ya. Jadi support resisten terdekat untuk CHZ udah saya infokan. Yang mau scalping silahkan, yang masih hold juga silahkan aja. Keputusan di tangan kalian, dan sampai jumpa untuk next video salam profit.